Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat program untuk mencari nilai sin X gitu ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Lazarus yang mana ini aplikasi yang gratis dan menggunakan bahasa Pascal. Jadi ini cukup familiar. Kita lanjut. Langkahnya, kalau kita akan membuat suatu program atau aplikasi perhitungan menggunakan Lazarus, ini program sederhana ya. Ini menggunakan langkah-langkah kira-kira seperti berikut. Yang pertama kita harus tahu kita akan menghitung program apa. Lalu yang kedua, program ini tidak akan berjalan kalau kita tidak mengetahui rumusnya atau polanya untuk mendapatkan nilainya. Yang mana dalam hal ini kita akan membuat eh, program sin X dengan pendekatan metode numerik, yaitu menggunakan deret Maclaurin. Sehingga kita harus tahu rumus atau pola deret Maclaurinnya terlebih dahulu. Lalu membuat rancangan hitungan. Nah, rancangan hitungannya gimana yang akan dituliskan di program gitu. Jadi supaya logikanya masuk, ditulisnya di program itu seperti apa, maka kita buat rumus hitungan aslinya dulu gitu ya. Yang selanjutnya kita membuat programnya, yaitu tampilannya, terus rumus yang tadi itu kita dibuat menjadi rumus programnya menggunakan bahasa Pascal, lalu buat programnya dan diuji coba. Nah, yang pertama kita akan membahas dalam program, salah satu program Lazarus itu tampilannya seperti apa dan isinya seperti apa. Nah, ini contoh dari program yang ada di buku metode numerik, penulisnya Rinaldi Munir. Dan di sini ini penulisannya, metodenya mungkin bahasanya sama Pascal, tapi dengan yang Lazarus itu ada sedikit perbedaan ya. Tapi kira-kira isinya mirip gitu. Nah, kita bahas dari isi program itu sebenarnya ada apa saja. Yang pertama itu harus bukan harus ya. Yang pertama itu judul. Oke, mungkin ini ya judulnya ya, apa gitu. Dan kalau menggunakan Pascal, setelah saya coba, judul itu, nama programnya itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi satu kata. Nah, yang selanjutnya ini variabelnya. Oh bukan, mohon maaf, ini masih judul. Ini cons. Ini sunnah ya. Ini sunnah. Misalkan di sini diketahui bahwa diberitakan bahwa epsilonnya seperti ini. Nah, ini bagian awal. Ini juga masih bagian awal, yaitu hal yang penting juga, variabel, var ya, ditulisnya var, bisa nanti var lanjut ke sebelahnya atau var enter, bisa. Di sini ditulisnya mungkin akan lebih sering integer dan bilangan real. Integer itu untuk bilangan bulat, urutan biasanya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bilangan real itu biasanya untuk hasil dan sebagainya. Nah, cara penulisannya itu misalkan ini variabel tanda, koma, variabel n, koma, dan selanjutnya. Nah, ini dideklarasikan dengan cara penulisan titik dua integer. Berarti mereka, si tanda dan n ini, tanda n dan sebagainya gitu ya kalau ditambahkan, ini sebagai integer atau bilangan bulat. Nah, suku jumlah adalah bilangan real. Dan teman-teman harus diketahui bahwa kalau misalkan ada 1 ditambah 1,2, hasilnya kan koma-komaan. Jangan sampai nanti menjadi variabel si hasilnya. Hasil adalah bilangan integer, jangan, nanti programnya nggak mau, karena hasil hitungannya adalah bilangan koma-komaan, atau kita gunakan saja bilangan real seperti itu. Jadi ada keuntungan dan keharusan masing-masing gitu ya. Yang mana kalau misalkan hitungan, kalau menghitung urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus bilangan bulat. Kalau misalkan hitungan menggunakan bilangan real nggak sampai-sampai gitu ya.
1, 1,1, 1,11, 1,111, ya nggak sampai-sampai. Oke, itu yang masih bagian awal. Ini bagian awal segini ya. Ada bagian pertama judul, bagian kedua variabel. Nah, ini tulisannya agak jelek karena ketinggalan ini pen tab saya. Mohon maaf. Jadi seadanya ya. Lanjut, nah ini bagian penting yaitu programnya. Yang mana program itu diawali dari begin, diakhiri dengan end. Nah, ini programnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di Lazarus kayaknya sudah ada patternnya, nanti muncul begin sama end sendiri. Nah, gitu. Nah, lalu di antara begin dan end itu, nah segini ya, itu adalah isi programnya. Nah, lalu diawali dari apa namanya, biasanya dikenalkan dari suku-sukunya misal atau variabelnya, misalkan tadi tanda dan sebagainya, dan dideklarasiin dulu suku itu apa, dimulai dari berapa, tanda itu dimulai dari berapa. Oke, seperti itu. Lalu sudah ada isinya, ini programnya di sini ya, program. Lalu ini juga programnya, ini program. Karena ini untuk menghitung nilai yang berulang, jadi suku pertama, suku kedua, jadi dia menggunakan program while do gitu ya. Nah, tapi kalau nanti kita mau menghitung nilai sin x, kita menggunakan for do saja ya. Jadi mirip, cuma kalau setelah saya coba while do ini digunakan di Lazarus ternyata nggak jalan. Jadi kita pakai rumus yang lain. Kita lanjut. Nah, penulisan program di Lazarus ini, kalau penulisan program sih sama ya, karena sama dengan program Pascal yang lain gitu ya maksudnya. Tetapi ada beberapa sedikit perbedaan. Mungkin kalau zaman dulu Pascal itu Turbo Pascal, itu zaman dahulu banget, tahun 2009 dan sebelumnya, itu mirip dari itu, tetapi memang sedikit perbedaan. Yang pasti yang jadi perhatian adalah cara penulisannya. Setiap akhir kata itu, akhir baris ini menggunakan titik koma. Kalau misalkan diperhatikan, ini titik koma ya. Lalu untuk sama dengan itu titik 2 sama dengan, itu artinya sama dengan. Nah, lalu apa lagi ya? Penulisan yang lain tanda-tanda matematika sih sama-sama saja. Seperti itu. Programnya mirip lah. Kalau ini will do, nanti kita pakainya for do. Nah, untuk N yang di sini mungkin nanti sedikit perbedaan sama di Lazarus. Kalau di Lazarus ada sedikit perbedaan. Nah, ini N-nya kan sama. Kalau di Lazarus nanti ada beda. Nanti kita cek ya. Nah, itu cara penulisan program. Dan perlu diperhatikan juga untuk variabel. Variabel itu lebih baik ada hurufnya atau depannya huruf lah ya. Kalau angka nanti jadi ambigu karena program ini setiap angka dia sudah membaca sebagai angka. Jadi kita gunakan huruf gitu ya. Misalkan suku. Misalkan suku 1, suku 2, suku 3 boleh. Tapi jangan 3, 4, 5 di deklarasi sebagai variabel, nanti ambigu. Nah, cara kerja program. Jadi program ini cara mikirnya gimana sih gitu. Standar, cara berpikirnya adalah dari atas ke bawah bacanya, dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah. Yang pertama dia akan membaca judul, lalu membaca variabel, lalu mulai program, dia akan memikirkan atau dia berpikir suku itu adalah 1, tanda itu 1, N itu 0, jumlah itu 0. Nah, lalu di sini ada program while, program baru lagi. Nah, program ini menghitung untuk perhitungan yang berulang. Nah, di sini dimulai dari begin sampai end, begin ya. Nah, berarti dari sini ke sini nanti dia ulang lagi bukan ulang ke atas ya. Ntar saya hapus dulu. Ini ambigu saya nulisnya. Oke. Saya ulangi. Jadi dia dari begin sampai end sini dimulai. Nanti kalau udah selesai, dia akan ngulang lagi dari begin itu ke end
diulang lagi sampai kalau di sini pakai kondisi ya. Epsilon ini lebih besar sama dengan, oke, lebih besar sama dengan, yang ini parameternya adalah si ABS suku ya. ABS suku itu apa tadi? Eh, ABS suku kayaknya nih nggak ada di var ya. Oke, var-nya nggak ada variabel. Nah, absolut dari suku ya. Tapi ini kalau di Lazarus ABS itu kayaknya nggak ada deh. Walaupun ABS itu absolut ya sebenarnya, nilai mutlak dari suku. Suku itu yang ini ya. Oke, kita lanjut. Si suku ini kalau lebih besar dari epsilon akan berhenti. Nah, mohon maaf saya ulangi ya. Absolut dari suku kalau lebih besar dari epsilon maka akan berjalan programnya. Nah, jalan ke bawah. Setelah selesai program ini n, tapi dia ngulang lagi. Si absolut lebih besar enggak? Kalau lebih besar berjalan lagi. Diulangi lagi, lebih besar enggak? Kalau lebih besar berjalan lagi. Jadi kondisinya sampai tidak seperti yang disyaratkan, baru dia lanjut ke program berikutnya, yaitu ini penulisan. Nah, lalu di sini N, selesai. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu dari atas ke bawah, lalu pada programnya itu dia berjalan sesuai si program. Nah, kalau kita menggunakannya for do nanti ya. Nah, itu logika berpikirnya gitu, sama. Jadi nanti di begin sama N yang di tengah ini dia muter di situ. Lanjut, nah ini kalau di buku menggunakan contoh soal ini menghitung nilai cos 0,2. Kalau dulu kita mau menghitung nilai cos 0,2 ya tinggal diketik di kalkulator. Kalau sekarang kita nyoba secara manual. Tapi 0,2 ini bukan degree ya, bukan derajat, tetapi ini adalah radian. Nah, kita coba dulu saja. Nah, kita coba seperti tadi. Yang pertama kita akan menghitung nilai sin aja ya, karena kita udah ada. Oke. Oke lah di sini. Ya tulis ulang belum ada ternyata. Hitunglah nilai sin 0,2. Saya nulisnya pakai huruf besar aja biar kelihatan bahwa ini soal. Oke, terus dia sampai deret. Oh, ini jangan. Nanti kita ini aja apa namanya? Jangan, karena kita programnya pakai aplikasi, dia akan bisa menghitung sampai berapa. Oke. Nah, yang pertama untuk menghitung nilai sini nih, kita dimulai dari awal. Kita menulis coret-coretan sekaligus membuat programnya gitu ya. Jadi seperti itu. Karena urutannya, tarik ini di kelas dulu. No. Nah, jadi urutannya kita udah menentukan programnya itu sin X, kita bikin polanya atau deret Maclaurin-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebelum itu kita setelah buka, kita buat deret Maclaurin-nya dulu beneran ini ya. Yang pertama yang mana deret Maclaurin, saya langsung ujungnya saja. Fx kan gitu ya rumusnya, sama dengan jadi fx0, saya tulisnya agak sesuai dengan secara matematis karena pentepnya ketinggalan jadi agak susah kalau nulis seperti itu. Lalu x mau pangkat 1 per 1 faktorial gitu ya, dikali dengan si apa namanya f aksen x0 gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, oke, kita coba aja kali ya. Oke, kita coba nulis yang benar dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bisa gitu ya. Fx0 agak lama, mohon maaf lahir batin ya.
seperti ini kan. Kurung tutup sama dengan itu F. Oh, mohon maaf nih, salah. Tadi copy dulu. Kita menghitung nilai fx itu fx0 ditambah dengan, nah, kita tulis dulu. Nah, x dibagi x faktorial, bagi x faktorial 1 faktorial gitu ya, dikali dengan turunan pertamanya dari fungsi fx. Nah, kira-kira gini. Ya, lanjut dulu ditambah. Ini salah. Kenapa dia berubah? Enggak seperti ini. Nah, tuh manual. Oke, kita tulis lagi. Yang selanjutnya di sini dia pangkat X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, lalu ini juga turunan kedua, dan selanjutnya gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke, ini turunan ketiga. Tulisannya jadi lebih rapi ya. Cuma nulisnya lama banget. Ini turunan ketiga. Nah, dan selanjutnya lah ya. Oh, salah. Lah, kenapa seperti itu? Kenapa X0-nya sebagai pangkat ini ya? Coba kita coba. Ya, kalau menulis kayak gini harus sabar guys, gitu ya. Nah, ini bagus. Oke, berhasil. Kita tulis di tempat yang lain. Ini turunan kedua gitu ya. Terus yang ini turunan ketiga. Dan selanjutnya. Singkat cerita, ini dari rumus ini kita buat menjadi si fungsi sin X. Nah, yang mana sin, soin apa ini soin? Sin X sama dengan, kayaknya harus di-save dulu nih. Agak berat. Nah, udah. Lalu ini fx-nya adalah sin x 0 gitu ya. Oke. Lalu fx-nya turunan dari sin. Nah, ini turunan dari sin. Kita menghitung di tempat lain lah. Turunan yang pertama fx sama dengan itu kan sin. Saya tulis singkat aja ya. Turunan pertamanya itu cos. Turunan keduanya itu min sin. Turunan ketiganya itu min cos.
Terus turunan keempatnya, nah ini agak nulis nih. Wah, agak menulis. Ternyata lumayan ya. Ini penulisannya kayak gini kan, pangkat 4 dari fx sama dengan sin x. Gini. Selanjutnya sampai berapa sih? Oke, sampai 56 lah. 5, yang ini 6. Turun dari min cos itu sin, turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin. Nah, sebenarnya ada banyak, ini sebenarnya ada polanya. Sin cos min cos, sin cos min cos. Ya kayak gitu aja turunannya. Oke, gitu ya. Jadi hanya menunjukkan itu sebenarnya saya. Ini sin, habis sin, ada di bawah ya. Sin cos, sin berarti nanti di sini cos. Oke. Berarti di sini cos x0. Dia nggak mau x0. Pakai kurung aja ya biar bagus. Laptopnya udah mulai lah. Nih bagaimana ini? Udah. Kok nggak mau? Coba di save dulu. Oke, di save. Oke, copy di sini paste. Kok nggak mau paste deh? Komputernya udah mulai lelah sepertinya. X0. Ini komputernya udah mulai lelah ini sepertinya. Padahal baru mau mulai ini, belum apa-apa. Oke. Nah, sebenarnya sih yang mau diperlihatkan itu bagian ini nih. Sin cos min cos, sin cos min cos. Nah, jadi ingin memperlihatkan itu, jadi tadi sin cos nanti di sini min. Di sini jadi min, lalu fungsinya itu sin gitu kan. Nah, nanti dikurangi cos lagi gitu. Nah, dan selanjutnya gitulah kira-kira ya. Nah, di sini ada polanya. Oke, selanjutnya kita hitung lagi. Bikin. Nah, kita save. X0-nya itu karena ini menggunakan direct McLaurin, X0-nya itu 0 ya. X0-nya itu 0. 0. 0. Jadi agak lama ini. 0. Oke, di save dulu. Ini parah ini. Sekayaknya baru kali dipakai laptop ini selelet ini ngetik sampai nggak muncul gitu ya. Di save lagi lah. Oke lah, kita jangan panjang-panjang berarti fungsinya. Nah, kita cek, teman-teman pasti sudah tahu ya sin 0 itu berapa gitu. Kalau sin 0 ya 0 gitu kan. Nah, kita buktikan dulu pakai kalkulator. Nah, di kalkulator ini teman-teman perlu setting degree-nya menjadi radian. Jadi 0 dari
0 radian dari sin berapa? Oh, 0. Intinya sih seperti itu ya. Sehingga fungsi yang di atas itu menjadi gini. 0 cos 0 ya, cos 0 itu kita udah tahu 1 ya. 1 dari cos, salah ketik. Cos radian dari 0 radian, nah 1 ya, kaget saya. Nah berarti ini 1, jadi ini dikali 1 1, mohon maaf ini agak lelet, bukan agak lagi, emang lelet banget. Di save dulu. Nah copy, cosnya diganti 1, sinnya diganti 0. Nah, jadi kalau misalkan dari sini udah kelihatan, ternyata untuk menghitung nilai sin ini rumusnya adalah 0 terus X dibagi 1 faktorial 1 0 dikali 1 ya, karena dikali 1. Lalu ya udah abaikan aja ya. Udah bikin yang baru lah sini. Berarti ini satunya diabaikan. Ini juga sama. Nah, jadi 0 X per 1 faktorial 0, X3 per faktorial 0. Jadi sebenarnya bentuknya ini akan menjadi gini. Oke. 0. Jadi plus plus min min plus plus. Nah, pangkatnya itu yang ganjilnya aja, faktorial juga ganjil. Nah, seperti itu. Jadi pakainya rumus ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menghitung rumus ini. Gimana? Nah, berarti nanti ada hitungannya ya. Lanjut kita ke Lazarus dulu. Nah, untuk membuat program kita biasa new simple program aja. Oke. Tuh, sudah ada si template-nya. Namanya misalkan program sin X malam pertemuan 6 misalkan. Pertemuan 5 sih. Nah, itu lalu selanjutnya kita bikin variabel. Nah, misalkan n itu untuk bilangan real. Jangan lupa titik koma, terus misalkan nanti nilai cos, mungkin terakhir nilai cos X pasti. Nilai cos sama titik 2 dia integer harus. Integer real. Oh, ini kebalik. Yang atas itu n itu biasanya urutan itu integer ya, atau bilangan bulat. Nah, begin. Nah, kita begin. Yang pertama saya membuka di sini. Ini tampilannya saya pengennya gini. Yang pertama dia akan muncul tulisan selamat datang. Terus simple aja ya, langsung masukkan nilai X. Nanti setelah itu kita input nilai X. Nah, nanti dia akan muncul lagi. Masukkan nilai, masukkan jumlah ordo. Janganlah, tanya aja ya. Sampai ordo berapa. Nah, misalkan ini input nilai N. Jadi sampai berapa. Ketika enter, mulai. Ya, nggak mulai sih, lanjut. Nah, supaya ketahuan, nanti saya pengennya kayak gini.
Ini kan terbentuk dari apa namanya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau misalkan ini orde ke nol ya, orde ke satu, orde kedua, orde ketiga, orde keempat dan sebagainya. Nah, saya ingin mengetahui itu. Nah, misalkan saya pengen mengetahui itu sehingga di sana harus muncul per suku aja ya. Nilai suku satu, nanti nilai suku 2, dan selanjutnya nanti pada ujung-ujungnya eh berarti sini si sin X itu adalah jumlah suku. Nah, berarti terakhirnya nanti nilai sin X muncullah gitu ya hasil. Nah, kira-kira saya pengen seperti ini, berarti saya harus memasukkan nilai ini dulu. Selamat datang dan sebagainya. Nah, begin. Untuk memulai, kita kecil ya. Nah, ini perbesar dulu. Begin. Untuk menuliskan selamat datang, berarti cara menulisnya gini. Kita menyuruh program untuk menulis. Nah, berarti dia read learn. Jadi tulis satu baris ini. Nah, titik kurung buka kurung tutup, titik koma. Nah, ini biar nggak lupa. Nah, cara menulis ini ada dua. Yang pertama, menuliskan variabel secara otomatis. Yang kedua, tulisan yang kita tulis. Nah, sekarang kan selamat datang. Berarti tulisan yang kita tulis saja selamat datang. Nah, diapit dengan 2 apostrof. Tulisannya warna biru, artinya si yang warna biru ini yang tengah-tengah, selain apostrofnya itu akan muncul. Lalu di program ini katanya masukkan nilai X. Wah, berarti nulis yang sama lagi. Berarti readline masukkan nilai X. Setelah itu katanya suruh input nilai X. Nah, ketika kita ketik, berarti si komputer suruh baca, berarti read ya. Read, nah bedanya readline sama read aja itu, kalau readline itu satu baris. Nah, read sebagai apa? Misalkan nilai X aja lah biar gampang. X gitu. Nah, si program ini itu nge-close ya, jalan-jalan terus. Nah, supaya berhenti, kita kasih tulisan gini, read, learn. Nah, nanti dia seolah-olah akan masih sedang membaca. Nah, kita coba di run, berhasil atau enggak. Readline X. Nah, nilai X ini salah karena di sini belum ada. Nilai X-nya itu bilang real apa integer? Real ya. Berarti kita tulis dulu aja. X itu bilang real. Nah, kita coba lagi. Nah, ini berhasil. Mana ini programnya? Belum muncul. Nah, ini muncul. Selamat datang, masukkan nilai X. Misalkan nanti 0,2. Nah, berhasil ya. Untuk tahap awal berhasil. Kita lanjut ke sampai orde berapa input nilai N. Nah, tulisannya sama seperti tadi. Jadi saya copy aja deh. Biar cepat. Gitu ya. Oke. Sampai ordo berapa gitu kan. Nah, nanti kita nulis ordo ke 10 gitu. Nah, ini sebagai N aja. Nah, udah ada ya N integer. Nah, lanjut di sini kita pakai spasi. Kita pakai program for dulu. For N N sama dengan 1 to N do. Nah, gitu. Begin N. Nah, udah otomatis ternyata ya.
Nah, ini program yang tadi diceritakan yang akan muter. Nah, kita coba dulu yang oke. Yang pertama saya pengen nulis nilai suku. Nah, karena nilai suku 1 itu rumusnya sebentar. Nah, ini rumus pertamanya udah kayak gini ya, jadi udah gini aja ya. Jadi udahlah, ini kita tulis manual saja. Oke, kita tulis manual berarti dia di atas di sini. Kita readline, jadi kita tulis biar ada spasinya, jeda 1, readline gini aja. Jadi nanti satu bolong satu baris. Kita tulis readline nilai suku 1 sama dengan 0. Sebentar, kalau tadi di PPT nilai suku. Nilai suku. Nah, ini lanjut. Nah, yang selanjutnya kita bikin spasi aja deh. Spasi dulu berarti maksudnya garis baru yang kosong. Jadi gini, lanjut. Nah, kita nanti bawahnya, ujungnya itu pengen ada hasilnya atau nilai readline nilai suku ke berapa. Kita kalau pengen otomatis kita munculkan. Nah, ini suku itu kan N. Nah, N. Nah, sama dengan nanti hasilnya kita tulis di sini. Di bawahnya nanti muncul. Nah, yang pertama, untuk menghitung nilai ini kita harus tahu rumusnya. Nah, ini ada apa aja? Oh, ini suku nilai suku berarti ya. Oke, nilai suku ke N. Nah, berarti gimana nulisnya sebentar? Berarti oke, gini dulu ke N. Yang pertama readline nilai suku. Nilai suku kalau apa? Nilai suku. Berarti nilai suku sama dengan koma berarti suku. Nah, suku ini belum ada di variabel, kita tulis saja suku. Bilangan real ya. Suku. Nanti suku itu jumlahnya. Nah, ini belum ada, jadi nggak apa-apa, masih kosong. Berarti nggak boleh kosong dong, harus ditulis, dideklarasiin di atas. Nilai, variabelnya apa? Suku ya tadi ya, suku. Oke, berarti suku. Suku titik 2 sama dengan dimulai dari 0 dulu. Karena dia akan ditambah ya. Jadi dia masih 0. Oke, yang pertama kita mulai dari program ini menghitung nilai apa. Jadi di sini ada beberapa hitungan. Yang pertama yang di atas, ya ini pangkat. Yang di bawah ini faktorial. Lalu setiap suku yang ganjil itu 0. Itu yang pertama. Lalu yang uniknya lagi di sini positif positif, negatif negatif, positif positif, negatif negatif. Nah, berarti ada 4 hitungan. Oke, yang pertama kita pangkat dulu aja deh ya, pangkat. Nah, kita tulis dulu pangkat titik 2 sama dengan, karena perkalian biar netral itu 1 ya.
Kita tulis di sini pangkat. Bilangan berarti dia nilainya X, berarti dia nggak bakal bulat, berarti di real ya. Pangkat, nah variabelnya namanya pangkat, ini sudah pangkat. Cara menghitung nilai pangkat adalah kayak di PPT. Nah, pangkat. Nah, kalau misalkan 1, nanti 2, 3, 4. Cara menghitungnya adalah kalau 1 itu ya si X pangkat kan, berarti si X. Lalu kalau X pangkat 2 berarti X dikali X. Nah, X yang pertama ini adalah yang ini kan. Nah, berarti ini adalah si X, X yang awal dikali X. Oke. Nilai yang kedua, yang pangkat 3 berarti X pada saat 2 dikali, nah, nilai X. Oh, urutannya gitu aja. Oke, kita coba tulis di sini. Berarti pangkat. Udah pangkat ya. Nah, oke, kita tulis dulu. Hitungannya di atas ya, karena ini programnya kan ngitung dari atas. Nah, ini sebelum ditulis di sini, berarti kita programnya tulis di atas aja. Kita pangkat adalah titik 2 sama dengan si pangkat sebelumnya. Nah, berarti pangkat. Nah, ini pangkat ini adalah pangkat yang sebelumnya. Kalau nanti ini berjalan, berarti pangkat sebelumnya di N sebelumnya. Kalau ini pertama, berarti dia pangkatnya yang ini. Jadi pangkat dia tulis sebagai 1, berarti si pangkat yang sekarang adalah 1 dikali. Nah, pangkat itu kan perkalian X. Jadi pangkat dikali dengan X. Nah, X-nya itu variabelnya apa namanya? Oh, X. X ini ya. Nah, berarti nanti di sini keterangannya harus ada muncul nih biar kita ketahuan. Return nilai pangkat gitu ya. Nilai pangkat sama dengan si pangkat. Nah, supaya gampang kita coba dulu. Pangkatnya biar pangkat kan paling mudah itu ya pangkat 2 ya. X. Nah, 2 pangkat berapa? Nah, maksudnya gitu. Berarti X-nya pakai 2 dulu. Sampai misalnya pangkat 5 lah ya. Kelihatannya gini munculnya. Suku pertama 0. Nilai pada suku ke suku ya. Ordo. Ordo. Ganti. Jangan pangkat. Nilai jangan pangkat ordo. Berarti sini ordo di sini. Ordo. Oke. Oke, benar. Nilainya 2 sampai ordo kelima misalkan. Nah, ini suku pertamanya 1, terus ordo pertama nilai pangkatnya yang pertama 2, 2 pangkat 2 4, ordo ketiga berarti 2 pangkat 3 8, 16, 32 berarti benar ya. Kalau nilai suku ini belum. Oke, ini baru tulisan doang kalau nilai suku, belum ada hitungannya. Ini sudah pangkat, kita masuk ke PPT. Tadi setelah menghitung nilai pangkat, kita menghitung nilai faktorial. Oh, faktorial. Kita hitung nilai faktorial. Faktorial. Kalau 1 faktorial sama dengan kan 1. Kalau 2 faktorial itu 1 kali 2. Kalau saya 2 sekali 1 sih ya. Kalau saya nulisnya 1 kali 2 aja, boleh nggak? Kalau 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. Kan terlihat di sini ya. Faktorial itu 1. Kalau udah faktorial 1 kali 2. 1 itu siapa? Itu kan 1 faktorial. Berarti
faktorial yang sebelumnya yaitu 1 dikali 2, boleh kan? Berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. Termasuk yang ini, 3 faktorial adalah 2 faktorial dikali 3. Atau di sini sama dengan 2 faktorial dikali 3, gitu kan. 1, 2, 3 itu siapa? Ini N. Sehingga N faktorial sama dengan si N sebelumnya. Nah, N sebelumnya dikali dengan N yang sekarang, N sebelumnya. Faktorial ya. N berarti faktorial sebelumnya dikali N. Nah, kira-kira gitulah ya. Udah kebayang bahwa nilainya faktorial itu seperti ini. Dimulai dari 1, nanti 2 faktorial itu dikali faktorial sebelumnya dikali dengan N. N itu 2 ya sekarang. Kalau 3 faktorial berarti faktorial yang sebelumnya dikalikan N yang sekarang. Nah, kita bikin programnya. Masih menggunakan while do, berarti kita tulis faktorial. Oke. Dari variabel dulu dong. Faktorial bisa integer juga. Kita kalau integer gimana? Bisa integer juga bila bisa real. Faktorial. Karena faktorial itu kan perkalian dari bilangan bulat ya. Kita dari sini faktorial titik 2 sama dengan 1 dulu mulainya. Lalu di sini kita menghitung nilai faktorial. Faktorial titik 2 sama dengan si faktorial itu yang awal dikali dengan nilai N. Nah, jangan lupa supaya terlihat kita tulis di sini. Nah, saya copy aja deh. Nilai faktorial sama dengan faktorial. Kita coba. Oke. 2. Nah, faktorialnya sampai 5 deh. Faktorial pertama kan 1, 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 5, 120. Oh, benar ini ya. Oke, nilai faktorial benar. Yang selanjutnya adalah kita bikin pola dulu aja ya. Polanya positif, positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Nah, kalau polanya sih positif, positif, negatif, biar sesuai hitungan ada angkanya ya positif 1, negatif 1. Gitu ya. Oke, kita buat di sini tanda berarti ya, tanda. Tandanya itu di sini positif, positif, negatif, negatif, positif, positif. Wah, ini ngehalangin. Kok dia nggak mau? Oke. Kalau yang, nah, supaya positif menjadi positif, ini dikali positif. Nah, ini tingkat berapa ini? Nah, jadi positif dikali positif sama dengan positif. Nah, positif dikali apa biar negatif? Oh, dia dikali negatif. Positif kali negatif, positif. Oh, berarti ini positif. Karena negatif kali positif, negatif. Oh, ini ternyata seling-seling, guys. Negatif, positif, dan selanjutnya.
Nah, supaya ini berubah berarti dikali apa? Nah, ternyata mereka harus dikali negatif. Nah, negatif, negatif, berubah lagi jadi negatif. Nah, sekarang kita pengen yang tandanya positif, positif, negatif, negatif. Nah, kalau positif, positif, negatif, negatif berarti, aduh belum keklik. Dia pakai yang, nah kira-kira yang ini ya. Berarti tandanya mulai awalnya itu diperkenalkan negatif. Nanti dikali ini jadi positif. Ini juga hasil dari, oh gini aja. Ditulisnya yang ini. Yang min plus min. Jadi yang ini adalah hasil dari yang mana ini kali ini gitu ya. Oke, ini tanda tanda satu tanda dua lah gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Oke, ini tanda satu. Nah, kita taruh di atas dulu. Nah, ini yang maksud saya. Tanda 2,2 sama dengan tadi apa dulu? Dia yang sini ya, min. Oh, tulisannya kecil. Min 1 berarti ada angkanya ya. Tanda 1 berarti positif 1. Si tanda yang beneran kita pakai sama dengan tadinya negatif. Karena negatif 1. Ini di variabel kita tulis dulu. Ini bilang bulat aja deh ya, boleh kan? Tanda 2, tanda 1, tanda. Nah, sehingga si tanda itu akan muncul di sini. Tanda 2, tanda 1 sama dengan tanda 1 dikali tanda 2, gitu kan. Lalu tanda sama dengan tanda sebelumnya dikali dengan tanda 1. Lanjut, berarti di sini kita kasih tahu dong supaya kita tahu nilai dari si tanda. Nah, tandanya itu berarti kita munculin di sini sebagai tanda. Kita coba. Wah, ini kenapa nih? Oh, ini tanda 1. Tulisnya tanda 2. Oke, 2 sampai berapa? 8 lah. Tandanya benar enggak? Kita positif negatif kan? Positif negatif positif negatif benar ya. Mulainya dari positif. Oke, tanda sudah benar. Lanjut ke program yang selanjutnya. Mana tadi? Nah, ini ya. Lanjut. Oke.
Setelah tanda, oh 0. 0 itu seling-seling ya. 0, 1, 0 nanti dia jadi pengali. Pokoknya 0, 1, 0, 1. Kita buat tanda ya. Kok duplikat sih. Oke, ini dihapus dulu. Pokoknya kita buat 0, 1, 0, 1. 0 dimulai dari apa tadi ya? Pengalinya 0, yaitu 0 berarti gampang lah, gak usah dihitung karena ini kan awal. Berarti yang suku pertama itu 1. Berarti suku pertama itu 1. Oke, berarti dimulainya dari 1. Kita mulai dari 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, caranya gimana? Oke. Dari atas. Oke. Jadi supaya muncul berarti gini aja. Awal perkenalannya itu dibuat 0 aja. Jadi 0 nanti pakai yang ini ya. Berarti ini itu tadi tanda 1 ya. 0 ditambah 1 jadi 1. 1 dikurangi 1, 0. 0 tambah 1, 1. Oke. Siap. Gampang ternyata ya. Mana tadi ini? Berarti sih namanya apa? Pengali. Kayak pengali di bilangan bulat. Pengali. Yang mana pengalinya tadi dimulai dari lupa sih. Dimulai dari 0. Pengalinya dimulai dari 0. Lalu bikin program yang mana di sini pengali titik 2 sama dengan itu pengali ya dirinya sendiri dikali si tanda 1. Wah, tanda 1 yang di sini dia udah negatif karena tanda 1 dikali tanda 2. Tanda 1 kali tanda 2 udah negatif. Nah, berarti si pengali ini programnya jangan ditaruh di atas setelah ini. Ditaruh setelah ini sebelumnya. Kita taruhlah di atasnya aja. Karena gitu nanti dia akan beda. Nah, seperti ini. Kita tulis di sini tanda suku berarti nilai dari pengali sama dengan pengali. Nah, kita coba di run. Oh, salah. Nggak ada titik koma di sini. Oh. Pengali sama dengan pengali dikali tanda 1. Nah. Oke. 2 sampai 5 lah. Pengalinya itu harus tadi lupa. Kita lihat di PPT. Harus 1010 dimulai dari 1. Lah ini 0. Oke. Pengalinya 0 semua. Wah, gimana ini? Pengalinya 0 semua. Kita cek ada salah di mana. Pengalinya itu tadinya 0 seperti di konsep awal. Jadi ini 0.
Oh, pantesan dikali ditambah dong. Ditambah ya. Kan tadi ditambah. Kalau 0 dikali ya 0 terus, nggak bakal ada ujungnya. 2 sampai 5. Pokoknya positif 0. Nah, 1, 0, 1, 0. Sudah benar. Oke. Sehingga yang terakhir adalah kita tinggal, ya ini ditambah semuanya. Oke, tinggal ditambah karena eh dia si nah nanti nilai pengali. Oh, nilai suku paling bawah aja ya. Karena semuanya itu tinggal ditambah aja. Berarti di sini tadi dia yang 0 itu apa? Suku. Ah, suku 1. Oh, berarti namanya suku, udah dipersiapkan ternyata. Suku sama dengan nah, suku itu. Oh, oke, benar. Nilai suku sama dengan didapat dari nah si otomatis dari yang dari yang pertama lah. Dipangkat berarti pangkat dikali pangkat dibagi faktorial dulu aja kali ya. Oke, kita pakai kurung lah. Pangkat dibagi faktorial. Oke, lalu dikali dengan si tanda dan pengali. Tanda dikali pengali. Pengali, tanda, benar ya. Oke, suku. Nilai sukunya segini. Oke, kita coba. Dua sampai 6. Nilai sukunya. Oke. Nilai suku pertamanya 2. Nilai suku genapnya 0. Kan ini ganjil doang. Ganjil 3 ada. Genap kosong. Ganjil 5 ada. Oke, benar. Nah, kalau itunya sih masih belum kelihatan nilainya benar atau salah. Nah, yang sekarang nih, nilai dari kos. Nah, nilai kos. Nilai kos. Oke, kita kasih tahu dulu. Nilai cos titik 2 sama dengan 0 dulu. Karena ini operasi penjumlahan. Jumlah dari seluruhnya. Di sini nilai cos titik 2 sama dengan nilai cos ditambah suku. Nah, jadi tadi 0 ditambah suku yang pertama, nanti ditambah suku yang kedua, ditambah dan selanjutnya. Berarti ini kita tulis di sini. Nanti ini hasilnya. Nilai cos X sama dengan ini nilai cos X kan ya. Saya lupa. Nilai cos. Tadi program sin kok cos. Berarti ini nilai sin variabelnya biar gak ambigu. Ini sin berarti ini nilai sin X. Nah, ini variabel tadi udah ganti jadi nilai sin. Oke. Kita mulai. Oh, ini nilai sin.
Nah, kita coba 0,2 sampai order ke 9 misalkan. Nilai sin 0,2 adalah 1,98. Coba kalau pakai kalkulator 0,2 0,2 dikecilin dulu. 0,2 nilai sin. Ini bukan degree ya, radian. Sin 1,98. Oke, benar. Jadi kayak gitu. Semakin tinggi ordonya, nah kita coba pakai ordo berapa? Misalkan pakai ordo yang lebih tinggi 0,2. Nah, ini makanya titik ya si koma itu. Sampai ordo 99. Bisa ternyata dia 99. Jawabannya adalah ini. Oke, saya perbesar. 198 50 6124. Coba kalau yang tadi di kalkulator 50 61 2. Nah, ternyata keterlihatannya beda di sini. Dari sini beda. Kayak gitu. Jadi semakin panjang deretnya akan semakin baik. Nah, seperti itu cara membuat program SIN menggunakan Lazarus. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan kita diskusi ya. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Sekian, semoga bisa cepat dipahami dan cepat bisa dan dapat digunakan dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.